Selamat siang semuanya. Siang Bu. Siang Bu. Materi kita hari ini bab 11 ya, tentang rekonsiliasi fiskal dan praktik pengisian SPT tahunan PPH. Ada yang bisa share screen materi saya? Saya Bu. Baik Devi, tolong share screen. Baik, materi kita hari ini rekonsiliasi fiskal dan praktik pengisian SPT tahunan. Saya harap kalian semua sudah membaca materinya sebelum kita melakukan diskusi hari ini ya. Ada yang bisa menjelaskan apa itu rekonsiliasi fiskal? Saya Bu, izin jawab. Baik, Angel, silahkan. Jadi setahu saya Bu, rekonsiliasi fiskal itu salah satu hal yang wajib dilakukan oleh wajib pajak. Jadi proses ini berguna untuk mencocokkan ketika ada perbedaan perhitungan antara laporan keuangan komersial maupun laporan keuangan fiskal. Keduanya ini harus dibuat dan dicocokkan seakurat mungkin sebelum diserahkan kepada Dirjen Pajak. Bagus, terima kasih Angel atas jawabannya. Ya betul sekali ya, rekonsiliasi fiskal ini dilakukan oleh wajib pajak karena terdapat perbedaan perhitungan, khususnya itu pada laba menurut akuntansi komersial dengan laba menurut perpajakan fiskal. Laporan keuangan komersial atau bisnis itu ditujukan untuk menilai kinerja ekonomi dan keadaan finansial dari sektor swasta, sedangkan laporan keuangan fiskal ini lebih ditunjukkan untuk menghitung pajak. Nah, terdapat beberapa latar belakangnya untuk kenapa dilakukannya rekonsiliasi fiskal. Rekonsiliasi fiskal itu dilakukan oleh wajib pajak, badan atau orang pribadi yang wajib menyelenggarakan pembukuan karena terdapat perbedaan perhitungan khususnya laba menurut akuntansi komersial dan laba menurut perpajakan. Keuangan komersial atau bisnis ditujukan untuk menilai kinerja ekonomi dan keadaan finansial dari sektor swasta, dan itu disusun berdasarkan PABU atau SAK. Ketiga, laporan keuangan fiskal ini lebih ditujukan untuk menghitung pajak disusun berdasarkan peraturan perpajakan Undang-Undang PPH. Kemudian perbedaan dasar penyusunan laporan keuangan ini mengakibatkan perbedaan perhitungan laba atau rugi suatu entitas pada wajib pajak. Dan yang terakhir, karena rekonsiliasi fiskal dilakukan untuk mempermudah pengisian SPT tahunan PPH dan menyusun laporan keuangan fiskal sebagai lampiran SPT tahunan. Nah, itu tadi latar belakangnya ya. Nah, selanjutnya terdapat beberapa pendekatan dalam penyusunan laporan keuangan fiskal. Nah, ada yang bisa menjelaskan pendekatan apa saja yang kita gunakan dalam menyusun laporan keuangan fiskal ini? Saya ingin menjelaskan Bu. Baiklah, Mbak, silakan. Baik, untuk mengatasi masalah tersebut dapat digunakan beberapa pendekatan dalam penyusunan laporan keuangan fiskal, yaitu yang pertama, laporan keuangan fiskal disusun secara beriringan dengan laporan keuangan komersial. Artinya, meskipun laporan keuangan komersial atau bisnis disusun berdasarkan prinsip akuntansi bisnis, tetapi ketentuan perpajakan sangat dominan dalam mendasari proses penyusunan laporan keuangan. Lalu yang kedua, laporan keuangan fiskal extra accountable dengan laporan keuangan bisnis, yang artinya laporan keuangan fiskal merupakan produk tambahan di luar laporan keuangan bisnis. Perusahaan bebas menyelenggarakan pembukuan berdasarkan prinsip akuntansi bisnis. Laporan keuangan fiskal disusun secara terpisah di luar pembukuan atau biasa juga disebut sebagai extra accountable melalui penyesuaian atau proses rekonsiliasi. Nah, lalu yang ketiga, laporan keuangan fiskal disusun dengan menyisipkan ketentuan-ketentuan pajak dalam laporan keuangan bisnis, yang artinya pembukuan yang diselenggarakan perusahaan didasarkan pada prinsip akuntansi bisnis. Akan tetapi, jika ada ketentuan perpajakan yang tidak sesuai dengan prinsip akuntansi bisnis, maka yang diprioritaskan adalah ketentuan perpajakan. Nah, untuk menjembatani adanya perbedaan tujuan kepentingan laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal, serta tercapainya tujuan efisiensi, maka lebih dimungkinkan untuk menerapkan pendekatan yang kedua, karena perusahaan hanya menyelenggarakan pembukuan menurut akuntansi komersial. Tetapi, apabila akan menyusun laporan keuangan fiskal, barulah menyusun rekonsiliasi terhadap laporan keuangan komersial tersebut. Baik, tadi sudah dijelaskan oleh Lambok beberapa pendekatannya. Nah, untuk menjembatani adanya perbedaan tujuan kepentingan laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal serta tercapainya tujuan efisiensi, maka itu lebih dimungkinkan untuk menerapkan pendekatan yang kedua. Kemudian, laporan keuangan dan laporan fiskal. Laporan keuangan ini dipergunakan sebagai acuan pembuatan laporan fiskal setelah dilakukan rekonsiliasi atau koreksi. Dan laporan fiskal ini disampaikan sebagai catatan dalam laporan keuangan sekaligus menjadi dasar untuk pengungkapan komponen tertentu. Selanjutnya kita akan membahas penyebab perbedaan laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal. Nah, apakah Devi bisa menjelaskan mengenai penyebab perbedaan laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal? Tentu Bu.
Penyebab perbedaan laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal adalah karena terdapat pada yang pertama perbedaan prinsip akuntansi. Perbedaan ini dilihat dari 3 prinsip, yaitu yang pertama prinsip konservatisme, contohnya penilaian persediaan dan penilaian piutang. Kedua, prinsip harga perolehan atau cost, contohnya penentuan harga perolehan. Yang ketiga, prinsip pemadanan atau matching, biaya manfaat, contohnya biaya penyusutan. Yang kedua, ada perbedaan metode dan prosedur akuntansi. Metode penilaian persediaan dalam fiskal hanya ada metode average dan FIFO. Metode penyusutan dan amortisasi dalam fiskal tidak mengakui nilai residu. Untuk non-bangunan ada metode garis lurus dan saldo menurun. Untuk bangunan hanya garis lurus. Metode penghapusan piutang dalam fiskal, metode penghapusan langsung dengan syarat tertentu. Yang ketiga, perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya, serta perbedaan perlakuan penghasilan dan biaya. Penghasilan tertentu diakui dalam akuntansi komersial, tetapi bukan merupakan objek PPh. Penghasilan tertentu diakui dalam akuntansi komersial, tetapi pengenaan pajaknya bersifat final. Penyebab perbedaan lain yang berasal dari penghasilan diantaranya kerugian usaha di luar negeri, kerugian usaha dalam negeri, tahun-tahun sebelumnya, imbalan dengan jumlah yang melebihi kewajaran. Pengeluaran tertentu dalam akuntansi komersial sebagai pengurang penghasilan bruto, tetapi di akuntansi fiskal tidak boleh. Yang terakhir ada pengelompokan perbedaan penghasilan dan biaya menurut akuntansi dan menurut fiskal. Perbedaan tetap atau perbedaan permanen. Permanent difference meliputi penghasilan yang pajaknya bersifat final, penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, biaya atau pengeluaran yang tidak boleh sebagai pengurang penghasilan bruto, penghasilan sementara atau perbedaan waktu atau timing difference. Sekian, Bu. Baik, dari penjelasan Devi tadi dapat kita tahu kalau penyebab perbedaan laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal terdapat 4 yang menjadi penyebabnya. Pertama, tadi karena perbedaan prinsip akuntansi, kemudian ada perbedaan metode dan prosedur akuntansi, kemudian ada perbedaan pengakuan, penghasilan dan biaya, dan yang terakhir tadi karena pengelompokan perbedaan penghasilan dan biaya menurut akuntansi dan menurut fiskal. Terima kasih untuk Devi yang sudah menjelaskan. Nah, setelah mengetahui perbedaannya, bagaimana dengan teknik rekonsiliasi fiskal? Apakah ada yang bisa menjelaskannya kembali? Saya mau izin menjelaskan. Baik, Angel, silahkan. Jadi, ada 4 cara dalam melakukan teknik rekonsiliasi fiskal. Yang pertama itu, jika suatu penghasilan diakui menurut akuntansi tapi tidak diakui menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan mengurangkan sejumlah penghasilan tersebut dari penghasilan menurut akuntansi, yang mana berarti mengurangi laba menurut akuntansi. Yang kedua, jika suatu penghasilan tidak diakui menurut akuntansi, tetapi diakui menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan menambahkan sejumlah penghasilan tersebut pada penghasilan menurut akuntansi, yang berarti menambah laba menurut akuntansi. Yang ketiga, jika suatu biaya atau pengeluaran diakui menurut akuntansi, tetapi tidak diakui sebagai pengurang penghasilan bruto menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan mengurangkan sejumlah biaya atau pengeluaran dari biaya menurut akuntansi, yang berarti menambah laba menurut akuntansi. Yang keempat, jika suatu biaya atau pengurangan tidak diakui menurut akuntansi, tetapi diakui sebagai pengurang penghasilan bruto menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan menambahkan sejumlah biaya atau pengurangan tersebut pada biaya menurut akuntansi, yang berarti mengurangi laba menurut akuntansi. Bagaimana, Bu? Terima kasih, Angel, penjelasannya. Nah, betul sekali ya, tadi terdapat 4 teknik dalam rekonsiliasi fiskal. Nah, sekarang kita lanjut ke kasus dan ilustrasi. Nah, ada yang bisa menjelaskan contoh kasus satu yang di buku. Nah, sebelumnya saya sudah memberikan tugas kepada kalian. Ini tugasnya dikerjakan secara kerjasama ya kan? Saya berikan kemarin. Kalian boleh menjelaskan contoh kasusnya? Boleh, Bu. Baik. Ini langsung dijelaskan saja ya. Bu, di sini kami mengangkat studi kasus halaman 400 pada buku perpajakan yang kita pakai, nah, yaitu pada PT Perdana. Nah, sebelum kami menjawab soalnya itu, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, yaitu mengenai pedoman koreksi. Nah, pedoman koreksi ini ada 2, yaitu yang pertama koreksi positif. Kita melakukan koreksi positif apabila yang pertama pendapatan menurut fiskal lebih besar daripada menurut akuntansi, atau penghasilan diakui menurut fiskal tetapi tidak diakui menurut akuntansi. Yang kedua, biaya atau pengeluaran menurut fiskal lebih kecil daripada menurut akuntansi. Suatu biaya atau pengeluaran tidak diakui menurut fiskal tetapi diakui menurut akuntansi.
Lalu yang kedua, perbedaan dimasukkan sebagai koreksi negatif apabila yang pertama, pendapatan menurut fiskal lebih kecil daripada menurut akuntansi atau suatu penghasilan tidak diakui menurut fiskal, bukan objek pajak, tetapi diakui menurut akuntansi. Yang kedua, biaya atau pengeluaran menurut fiskal lebih besar daripada menurut akuntansi atau suatu biaya atau pengeluaran diakui menurut fiskal tetapi tidak diakui menurut akuntansi. Dan yang terakhir, suatu pendapatan lebih dikenakan pajak penghasilan bersifat final. Nah, untuk menjawab soal itu, saya serahkan kepada teman saya, yaitu Angel. Baik, terima kasih Mbak. Kepada Debbie bisa diturunkan lagi. Untuk laporan rekonsiliasi fiskal tahun pajak 2009 dari laporan laba rugi komersial dan informasi khusus A1 sampai dengan A12, yang pertama penjualan berdasarkan koreksi positif dijumlahkan sebesar 20.000 sehingga menurut fiskal sebesar 20.025.654. Lalu pada gaji upah THR tunjangan lain berdasarkan koreksi positif dikurang sejumlah 25.465 sehingga menurut fiskal jumlahnya adalah 1.526.435. Lalu pada biaya perjalanan dinas berdasarkan koreksi positif yaitu dikurang 596 sehingga hasilnya yaitu 52.869. Lalu pada biaya promosi berdasarkan koreksi positif dikurang sebesar 12.754 sehingga hasilnya adalah 284.531. Lalu pada pajak dikurang 60.000 sehingga fiskalnya adalah 0. Begitu juga pada biaya representasi dikurang 65.798 sehingga laporan laba rugi fiskalnya adalah 0. Lalu pada biaya royalti dikurang 12.112 sehingga biaya fiskalnya 225.353. Lalu pada biaya kerugian piutang dikurang 45.154 sehingga hasilnya 60.500. Sedangkan pada biaya penyusutan berdasarkan koreksi negatif dijumlahkan 36.000 sehingga hasilnya 205.000. Namun pada biaya lain-lain kembali dikoreksi positif dikurang 2.652 sehingga hasilnya 221. Lalu pada dividen dikoreksi negatif dikurangi sejumlah 25.000 sehingga hasilnya 15.000. Begitupun pada biaya sewa dikurang berdasarkan koreksi negatif sebesar 5.000 sehingga hasilnya 20.000. Sehingga dari penjumlahan di atas total laba atau penghasilan netonya yaitu pada laba rugi fiskal sebesar 1.167.645. Pada perhitungan pajak akan dijelaskan oleh Debbie. Menghitung PPh yang terutang tahun pajak 2009. Penghasilan neto fiskal 1.167.645.000. Kompensasi rugi tahun sebelumnya 10 juta. Dapatlah dia penghasilan kena pajaknya 1.157.645.000. Penghasilan kena pajak yang mendapatkan fasilitas 4.800.000.000 dibagi 18.524.819.000 dikali 1.157.645.000 didapat dia 299.959.000. Penghasilan kena pajak yang tidak mendapat fasilitas 1.157.645.000 dikurang 299.959.000 didapatlah di hasilnya 857.686.000. PPh terutangnya 50% dikali 25% dikali 299.959.000 didapat dia 37.494.875. Kemudian dipotong lagi 25% dikali 857.868.000 didapat dia 214.421.500 ditambahkan PPh terutangnya menjadi 251.916.375. Kemudian menghitung PPh kurang atau lebih dibayar tahun pajak 2009. Total PPh terutangnya tadi 251.916.375. Kemudian total kredit pajak tahun 2009-nya sebesar 251.797.215.000. Dikurangi PPh kurang bayar tahun 2009, dapatlah di hasilnya 119.160. Kekurangan bayar ini disetor ke bank paling lambat tanggal 20 April 2010 dengan menggunakan surat setoran pajak. Kemudian menghitung angsuran PPh pasal 25 bulanan tahun pajak 2010.
Dengan asumsi semua penghasilan adalah penghasilan teratur, maka angsuran PPh pasal 25 sebulan tahun pajak 2010 dihitung sebagai berikut. Penghasilan sebagai dasar penghitungan angsuran 1.167.645.000. Kompensasi kerugian tahun 2009 tidak terdapat sisa rugi sebesar 0. Penghasilan kena pajaknya yaitu 1.167.645.000. Penghasilan kena pajak yang mendapat fasilitas 4.800.000.000 dibagi 18.524.815 dikali 1.167.645.000 dapat di hasilnya 302.550.000. Penghasilan kena pajak yang tidak mendapat fasilitas 1.167.645.000 dikurang 302.550.000 dapat di hasilnya 865.095.000. PPh yang terutang tahun 2009 50% dikali 25% dikali 302.550.000 dapat di hasilnya 37.818.750. Kemudian dipotong lagi 25% dikali 865.095.000 dapat di hasilnya 216.273.750 rupiah. Ditambahkan hasilnya menjadi 254.092.500. Total kredit pajak tahun 2009-nya 191.797.215. Itu dikurangi, jadi dasar penghitungan angsurannya menjadi 62.295.285. Angsuran PPh pasal 25 sebulan tahun 2010 yaitu 62.295.285 dibagi 12 dapat hasilnya 5.191.274. Dengan asumsi yang pertama, PT Perdana menyampaikan SPT tahunan PPh pada tanggal 20 Maret 2010. Yang kedua, angsuran PPh pasal 25 bulan Desember 2009 adalah 5 juta atau 60 juta dibagi 12. Yang ketiga, pada bulan Juli 2010 diterima surat ketetapan pajak yang menyebutkan bahwa angsuran PPh bulanan adalah 6 juta. Baiklah, tadi kan sudah dijelaskan mengenai contohnya. Nah, dari contoh tadi yang sudah dijelaskan, dapat kita ketahui kalau tarif PPh terutang itu yang kita gunakan itu yaitu tarif 50% dikali 25% kepada penghasilan kena pajak yang mendapat fasilitas. Sedangkan untuk penghasilan kena pajak yang tidak mendapat fasilitas, maka tarif PPh terutangnya itu sebesar 25%. Nah, berdasarkan contoh tadi dan yang sudah dijelaskan oleh kalian sendiri, harapannya semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini dapat menjadi bermanfaat untuk kita ke depannya, dan semoga contohnya juga dapat semakin dipahami. Sekian kelas kita hari ini, terima kasih sudah berpartisipasi dalam diskusi kita hari ini, dan saya mengucapkan selamat siang dan terima kasih. Selamat siang. Terima kasih Bu dosen. Terima kasih Bu, selamat siang.